Perkenalkan, nama saya Setio Budi Wainur Cahyo, biasa dipanggil Wahyu, umur 16 tahun dan sebagai pelajar. Nama saya Mega Dwi Ciani, umur 17 tahun, status sosial adalah pelajar. Perkenalkan, untuk nama saya Yuda Agung Wicaksana, saya status sudah berkeluarga. Kebetulan saya dinas di Kodim 0818, Koramil Batu, saya kebetulan Babinsa Kelurahan Sisir. Nama Haryono MC, usia saya baru 71 tahun, status sosial saya sekarang pensiunan pegawai negeri. Perkenalkan, nama saya Mulyani, umur saya 54 tahun, pekerjaan untuk saat ini saya sebagai Kasatgas Linmas Kelurahan Sisir. Nama saya David, usianya 23 tahun, saya mahasiswa. Nama saya Dinda Asna Wafida, umur saya 9, saya menjadi pelajar. Aldiansyah Kurniawan, umur 26 tahun, pekerjaan guru honorer. Perkenalkan, nama saya Adiria, usia 21 tahun, sebagai mahasiswi. Ngomongin pahlawan, kapan sih peringatan Hari Pahlawan? 10 November. 10 November. 10 November. 10 November. 10 November. Tanggal 10 November, dan itu peringatannya mengibarkan bendera setengah tiang. Biasanya sih seperti itu. Menurut Bapak, definisi pahlawan sendiri itu seperti apa? Kalau definisi pahlawan itu, menurut saya pahlawan itu mungkin orang yang pernah berjasa untuk kemerdekaan negara kita. Mungkin negara ini kalau tidak ada pahlawan, mungkin Indonesia ini tidak akan bisa merdeka sampai sekarang. Kalau diartikan dalam arti pahlawan adalah orang yang benar-benar harus kita hargai jasa-jasanya. Pahlawan ini yang rela berjasa buat negeri untuk kemerdekaan bangsa ini. Pahlawan adalah orang yang telah berjasa, yang telah mengorbankan harta benda, bahkan nyawanya untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Pahlawan itu ya harus mempunyai pedoman bahwa dia adalah berjuang untuk bangsa, negara, dan secara jujur, tulus, dan ikhlas. Itu yang disebut pahlawan. Sebab pahlawan itu adalah yang terbaik. Dan pahlawan itu kena diibaratkan pelita pertama membuka jalan kebenaran di atas kejujuran. Menurut saya, pengertian pahlawan orang yang berjasa di hari kemerdekaan. Pahlawan menurut saya itu adalah sosok yang bisa berguna atau penting untuk masyarakat atau untuk orang lain. Pahlawan itu sosok yang membawa pengaruh besar atau perubahan besar, yang memberikan sebuah kontribusi yang positif di berbagai bidang. Jadi misal bisa seni, politik, pariwisata. Pahlawan menurut saya itu seseorang yang disebut pahlawan. Dia yang mau berjuang untuk kedepannya dan ada silsilahnya buat kedepannya gitu. Kira-kira tokoh favorit Bapak yang menjadi inspirasi itu siapa? Serta alasannya itu Bapak memilih itu kenapa? Semua pahlawan favorit saya, tidak ada yang tidak. Semua orang Indonesia yang disebut pahlawan, baik pahlawan lokal, Batu, Malang, Jawa Timur, Indonesia, favorit saya. Karena apa? Hasil perjuangannya itulah yang menjadi contoh saya bekerja sampai saat ini. Tulus, ikhlas, jujur, ini yang terpenting. Tokoh favorit saya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena beliaunya adalah panutan seorang pimpinan, seorang jenderal besar, walaupun dalam kondisi sakit masih ikut bertempur dengan pasukannya. Itu yang jadi toladan buat saya. Munir Said, karena beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membela kebenaran, karena kebenaran tak akan mati. R.A. Kartini, karena menyemangati wanita yang lemah. Pahlawan favorit yaitu Ki Hajar Dewantara, karena berkat jasa beliau, tanpa pendidikan Indonesia tidak akan bisa merdeka atau secara nggak langsung meningkatkan
SDM masyarakat. Inspirasi saya pahlawan di Indonesia seperti Bung Karno. Alasannya kenapa? Pertama, beliaunya karismatik, berwibawa, ganteng, menjadi itulah panutan bagi anak-anak muda. Karena saya suka Marvel, saya suka sekali Captain America, fix no debat. Captain America, soalnya ganteng, kuat, membela kebenaran, melindungi rakyat Amerika. Seperti saya. Tokoh favorit pahlawan saya yaitu Kartini, karena beliau memperjuangkan hak dan pendidikan wanita bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno ya, karena ya presiden pertama, dia tipe orang yang tegas, disiplin, seperti tidak mau menerima masukan dari orang lain yang menurutnya dia tidak baik, seperti itu. Oke, kira-kira yang kamu ketahui tentang pahlawan nasional siapa aja? 3 Pahlawan nasional yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kartini. Bapak IR Soekarno, Bung Tomo, ambek Muhammad Hatta. R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantoro, sama Pangeran Diponegoro. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, sama Ki Hajar Dewantoro. R.A. Kartini, Pangeran Diponegoro, Soekarno. Bung Tomo, Ki Hajar Dewantoro, sama Pangeran Diponegoro. Untuk pahlawan nasional di negara kita sebenarnya banyak. Mungkin dari pahlawan proklamator ada Presiden Soekarno dengan Muhammad Hatta. Untuk mungkin pahlawan 10 November yang kita kenang sampai sekarang itu ada Bung Tomo yang dengan semangatnya menggelora untuk mengajak seluruh warga rakyat Surabaya untuk berjuang melawan sekutu. Terus untuk yang ketiga mungkin yang saya hormati sampai sekarang pahlawan besar kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Menurut Dinda, sosok yang layak disebut pahlawan siapa? Guru Kenapa kok guru? bisa mengajarkan ilmu. Kalau di masa modern seperti ini kan sekarang istilahnya boomingnya itu COVID ya. Jadi istilahnya ya beliau-beliaunya yang istilahnya di dinas kesehatan itu yang menjadi pahlawan saat ini. Yang bisa disebut pahlawan, mereka rela berjuang demi apapun untuk negara ini agar masyarakatnya tidak sengsara. Sosok pahlawan di tengah pandemi yaitu tenaga medis, karena beliau itu menyembuhkan orang-orang yang terdampak COVID. Untuk di masa modern yang layak menurut saya untuk disebut sebagai pahlawan adalah semua orang yang mungkin bisa membuat kemajuan, membuat untuk negara kita ini lebih maju. Terus keduanya dia bilang kita berguna, bisa berguna untuk orang banyak. Mungkin yang di masa modern ini yang bisa saya sebut sebagai seorang pahlawan. Ayah saya, karena ayah saya itu sangat berpengaruh besar dalam hidup saya. Dia tidak pernah mengecewakan anak-anaknya, kemudian selalu berusaha untuk mensejahterakan anak-anaknya. Ayah the best hero ever. Guru, karena tanpa pendidikan itu bangsa kita akan terpuruk. Kalau menurut saya itu orang tua ya. Karena di mana mereka mengajari saya mulai dari kecil sampai saat ini untuk mengajarkan saat ini ke depannya menjadi yang lebih baik seperti itu. Kiranya Mbak bisa menjelaskan secara singkat aja nggak apa-apa tentang pertempuran 10 November. Di mana Inggris itu menyerang Indonesia karena pihak Inggris itu tidak terima karena Jenderal AWS Malabi itu wafat. Sehingga dari pihak Inggris dia mau menyerang Indonesia. Disitulah ada pertempuran yang namanya pahlawan itu. Kan di 10 November ada peristiwa-peristiwa. Itu salah satunya dirobeknya bendera Belanda. Tempat bendera Belanda itu dirobek di mana? Di Hotel Yamato. Yamato. Hotel Yamato. Hari Pahlawan, Mbak, identik dengan veteran kan? Ya. Nah, menurutnya Mbak itu kenapa kok harus identik dengan veteran? Karena veteran itu berperan langsung saat melakukan perperangan ya. Jadi pasti
adalah identik sama veteran. Setiap hari pahlawan, veteran, hari pahlawan, veteran. Karena memang dia yang berperan langsung dalam penjajahan. Karena veteran adalah seseorang yang berperan penting pada saat kemerdekaan. Sebagian memang banyak veteran yang ikut atau turut andil dalam perjuangan 45, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dan sebagian adalah purnawirawan dari tentara yang banyak atau sudah mendapat gelar di beberapa medan pertempuran. Pendapat saya seperti veteran itu santun, karismatik, perlu kita hormati. Beliau-beliaunya yang istilahnya memperjuangkan negara kita. Ya itulah, kita harus menghormati. Sebagai anak muda harus menghormati beliaunya. Veteran itu kan dari adanya abdi negara ya, katakanlah kayak militer-militer, dia yang mampu mengibarkan bendera waktu saat pertempuran itu. Tanpa adanya militer itu tidak bisa adanya bendera yang berkibar seperti itu. Terus kalau untuk harapan-harapan kepada anak muda sekarang tentang pahlawan itu gimana Pak? Satu, jangan menghargai orangnya, tapi hargailah perjuangannya. Contoh perjuangannya, cari bagaimana jalannya berjuang itu. Sebab orang berjuang itu ikhlas, rela berkorban, harta, benda, keluarga. Itu yang perlu dicontoh itu. Yang perlu dicontoh, contohlah sejarah dari para pejuang dan orang-orang yang disebut pahlawan. Pesan saya untuk generasi muda sekarang, mungkin kalau untuk berjuang atau mungkin perang seperti zaman dulu tidak mungkin, karena kita sekarang sudah di zaman modern. Mungkin untuk generasi muda kita, saya mempunyai harapan untuk bisa lebih berkreativitas, berinovasi, membangun untuk bagaimana supaya negara kita ini mungkin di wilayah kita ini lebih maju. Untuk harapan anak muda, marilah kita bukan menilai kita itu untuk dianya sekarang anak-anak muda harus berjuang seperti dulu, tidak. Tapi mencontoh atau gimana ya, punya inspiratif, kreatif diri seperti beliau-beliaunya. Beliaunya kan berjuang untuk tanah air. Jadi untuk pemudanya monggo mencontoh beliau-beliaunya. Harapan saya pada generasi muda supaya generasi muda itu lebih semangat lagi untuk perjuangan. Jadi bukannya perjuangan istilahnya itu perang saja, untuk mencapai perjuangan bagaimana kemajuan negara kita NKRI dan bagaimana semangat generasi muda untuk lebih giat lagi.